kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, 5 prinsip yang telah menjadi fondasi bagi bangsa kita sejak lahir. Namun, apa arti prinsip-prinsip ini bagi kita hari ini di tengah perubahan zaman yang begitu cepat? Di dalam prinsip keesahan Tuhan, dalam sila pertama Pancasila, bukan hanya sekedar terkandung nilai mengenai keyakinan atas adanya Sang Pencipta, tetapi juga nilai-nilai dalam menjalankan prinsip sebagai makhluk yang tercipta atas kebesaran Tuhan yang esa. Lalu, sudahkah kita mulai menelaah diri tentang bagaimana keimanan membimbing tindakan kita di era yang didorong oleh teknologi dan informasi ini? Apakah kita menggunakan kemajuan ini untuk mengangkat dan menyatukan, atau kadang-kadang justru memisahkan kita? Sudahkah kita menghormati perbedaan keyakinan dengan sungguh-sungguh? Atau kadang-kadang justru membiarkan prasangka mengaburkan pandangan kita bagaimana kita menghadapi intoleransi di sekitar kita? Apakah kita cukup peduli untuk memahami dan menghargai keyakinan? Menjadi manusia yang adil dan beradab di dunia di mana media sosial kadang menyebarkan kebencian lebih cepat daripada cinta. Bagaimana kita memastikan bahwa tindakan kita adil dan kemanusiaan kita beradab? Dapatkah kembali kita meneladani mereka yang telah berjuang memberikan teladan pada kita demi terciptanya sebuah negara dengan keadilan yang beradab? Adil terhadap sesama, beradab sebagai makhluk sosial, menjunjung etika dan budaya sebagai manusia yang utuh. Persatuan Indonesia adalah pekikan dan jeritan dari rongga dada perjuangan para pahlawan. Dan mari kita lihat saat ini, saat bangsa kita semakin beragam, apakah kita merayakan perbedaan kita atau membiarkannya terpecah belah? Bagaimana kita mendorong persatuan di komunitas kita, menghargai kekayaan budaya, bahasa, dan tradisi yang membentuk siapa kita? Apakah kita lebih kuat bersama sebagai satu Indonesia? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dunia serba cepat ini, apakah kita meluangkan waktu untuk mendengarkan, bermusyawarah, menemukan kebijaksanaan dalam hati kita? Apakah keputusan-keputusan kita sebagai masyarakat mencerminkan kehendak dan kebijaksanaan kolektif kita? Bagaimana kita memastikan bahwa setiap suara didengar dan dihargai? Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keniscayaan bila kita terus memegang teguh nilai saat kita berjuang untuk kemajuan dan kemakmuran. Apakah kita memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal?
apakah kebijakan ekonomi dan sosial kita menciptakan peluang untuk semua atau hanya menguntungkan sebagian? Bagaimana kita dapat membangun masyarakat di mana setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk berhasil? Pancasila lebih dari seperangkat prinsip. Ini adalah panduan hidup yang menghidupkan. Bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik bersama. Menghadapi tantangan hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita menghidupi semangat Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana setiap dari kita dapat berkontribusi pada Indonesia yang lebih adil, bersatu, dan penuh kasih. Bersama, mari kita merenung, bertindak, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Untuk hari ini, untuk esok, untuk Indonesia tercinta kita. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Pancasila sebagaimana yang sila-silanya termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pembentukannya dimulai dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian berkembang dalam Naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 hingga tercapai Konsensus Nasional tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Sehingga keseluruhan proses tersebut harusnya selalu kita maknai sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa.